Selama ratusan tahun lamanya, manusia telah membangun struktur batu-batu besar. Apa makna dari struktur batu-batu ini? Dan apa fungsi dari batu-batu besar ini? Kehadiran megalitik di bumi Basemah telah ada sejak periode 2500 hingga 1500 tahun sebelum Masehi, bergenetik Astronesoid dan Melanesoid. Secara etimologi, zaman megalitikum biasa disebut zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar, baik untuk berburu maupun berkomunikasi dengan arwah leluhurnya. Menhir sudah ada sejak zaman megalit, menjadi sarana pengikat antara arwah nenek moyang dengan anak cucunya.
Melalui batu ini, mereka mengingat arwah nenek moyang. Menhir terdiri dari dua suku kata. Men berarti batu dan hir berarti panjang. Di daerah-daerah lain, kita sebutkan saja sebagai contoh, misalnya di Eropa, itu ada dikenal Stonehenge. Itu hanya berupa balok-balok batu yang disusun berputar dan diberi lapisan di atas. Demikian juga di Gunung Padang, daerah Jawa Barat. Itu juga ditemukan tinggalan-tinggalan megalitik yang berupa balok-balok batu. Sementara megalitik Pasemah itu sudah dinamis, dia sudah dipahat, dia sudah dibentuk sehingga memiliki bentuk, bahkan bersikap patung-patung itu tidak ada pengulangan-pengulangan bentuk. Semuanya berbeda, beragam, sehingga ditemukan bentuk-bentuk patung yang beragam sekali. Disitulah salah satu keunikan megalitik Pasemah, sehingga dia menjadi layak disebut sebagai tinggalan warisan megalitik dunia. Megalit tersebar di dataran tinggi Pasemah. Hal ini dapat dilihat dari temuan arkeolog yang menyebut Pagaralam dan Lahat sebagai negeri 1000 megalit. Banyak dari struktur bebatuan ini yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Tetapi, di beberapa kasus yang lain, batu ini terbentuk oleh angin dan air yang mengikis bebatuan selama bertahun-tahun. Media yang digunakan pada zaman megalitikum untuk membuat arca dan juga menhir terbuat dari bebatuan andesit atau batu-batuan beku vulkanik. Batu-batuan besar yang berbentuk ini disebut megalit atau seni raksasa. Dilihat dari kondisi Gunung Dempo yang ada di Pagaralam, ini diduga kuat meletusnya Gunung Dempo itu menghasilkan batuan andesit itu bukan pada masa sejarah, tapi berlangsung pada masa prasejarah. Megalitik Pasemah dikenal juga sangat beragam jenisnya. Ada patung, ada menhir, ada kubur batu, ada batu datar, ada lumpang batu, ada batu-batu berdiri atau batu tegak, dan lain sebagainya. Bahkan ada dinding yang mereka pahat, mereka buat relief sehingga dia berupa gambar gores. Megalitik Pasemah itu sangat beragam jenisnya dan biasanya dia selalu
merupakan batuan atau bentuk artefak yang tidak mobile art. Dia ada di tempat kemudian dipahatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Seperti batu yang berbentuk manusia dan hewan, tidak bisa dipungkiri keberadaan artefak-artefak ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana kaum megalitikum dapat membuat hal tersebut? Harus diakui, peradaban megalitikum merupakan peradaban yang memiliki jiwa seni tinggi. Dapat dilihat dari artefak dan megalit yang mereka wariskan hingga saat ini. Dulu kaum megalit ketika belum menemukan batu sebagai medium pemujaan roh leluhur, mereka menggunakan pohon-pohon besar sebagai media. Secara teoritis, jika dilihat dari arah pandang megalit ini terbentuk, rata-rata menghadap ke arah gunung dan sungai. Ini karena mereka menganggap dataran tinggi serta sungai memiliki nilai luhur dan suci. Mereka menganggap sungai dan air sebagai sumber kehidupan. Kubur batu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan cerminan kebangsawanan pemiliknya. Ada artefak megalitik yang disebut kawan-kawan arkeologi sebagai kubur batu. Mengapa disebut kubur batu? Karena saat penelitian awal itu ditemukan mangkuk semacam wadah dari tanah liat terakota yang diduga kuat adalah tempat menyimpan abu simati atau abu jenazah. Sementara masyarakat lokal yang ada di Lahat Pagar Alam, masyarakat Besemah, masyarakat Pasemah menyebut
kubur batu itu sebagai rumah batu. Mengapa mereka menyebutnya rumah batu? Karena dari bentuk artefak tersebut terdiri dari bilah-bilah batu yang ditipiskan. Ada bilah kiri, ada bilah kanan, ada bilah atas, ada bilah bawah, ada bilah belakang. Nah, karena dia membentuk ruang inilah oleh masyarakat setempat disebut rumah batu. Kubur batu terdiri dari 6 keping papan batu, 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah tutup peti, membujur timur ke barat. Ini merupakan batu gong, salah satu megalit yang ditemukan warga di kebun kopi miliknya. Situs-situs yang berusia ribuan tahun ini harus dijaga dan dilestarikan. Apalagi megalit yang ada di lahat dan pagar alam yang memiliki rupa unik dan tidak memiliki kesamaan antara megalit yang ditemukan di provinsi lain. Langkah pertama kami adalah menginventaris atau mendata data-data yang ada di Kota Pagar Alam dengan menyebar personel-personel kami di bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Kami lakukan dengan cara bertahap dengan waktu yang sudah terjadwal. Sampai hari ini yang sudah terdata berjumlah 46 objek. Di antara 46 objek tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Masing-masing kecamatan situs cagar budaya ini, megalit ini boleh dikatakan ada semua. Hanya saja bedanya ada yang banyak dan ada yang dikit. Dari ke-46 yang sudah terdata, terinventaris, baru 3 yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Sejarah mengajarkan kita banyak hal, banyak gambaran. Kita harus berdamai dengan hidup dan alam. Sejarah mengajak kita untuk mengerti bagaimana mereka sebelum kita menjalankan kehidupannya, agar kita yang sekarang dapat memberikan gambaran pula untuk kehidupan yang akan datang.